Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Ridar Salahuddin dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasa, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian terlebih dahulu untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada minggu-minggu sebelumnya. Dan materi yang akan kita pelajari berjudul Pembangunan Wilayah Indonesia. Jadi silahkan kalian siapkan buku catatan, buku paket, dan buku LKS kalian agar nanti kalian bisa lebih mudah dalam belajar geografi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, setiap wilayah itu harus selalu dibangun. Walaupun kondisi yang sudah bagus tetap harus ditingkatkan lagi karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang setiap saat juga akan berubah. Ketika membicarakan pembangunan yang ada di wilayah Indonesia, tentu saja kita akan membayangkan betapa beragamnya kondisi topografi yang ada di Indonesia. Jadi memerlukan pendekatan yang khusus, memerlukan metode yang khusus juga agar setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah itu dapat berlangsung dengan baik. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, yakni lebih dari 17.000 pulau. Indonesia juga mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, bahkan nomor 4 di dunia setelah Cina, lalu India, dan Amerika. Lalu bagaimana dengan pendapat kalian? Mempunyai wilayah yang luas, selanjutnya jumlah penduduk yang banyak, itu merupakan sebuah potensi atau sebuah masalah? Sebenarnya, kondisi alam ataupun kondisi sosial di setiap negara itu bisa menjadi potensi, namun juga bisa berubah menjadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan wilayah itu sangatlah penting. Dengan begitu, tujuan pembangunan wilayah akan dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus melaksanakan upaya ataupun usaha yang banyak, yang besar agar proses pembangunan bisa merata di seluruh Indonesia. Banyak hal yang menandakan bahwa di Indonesia pembangunannya masih belum merata. Misalkan saja kita lihat dari sektor harga barang dan minyak. Di wilayah Indonesia bagian barat ataupun bagian tengah itu harganya masih normal. Namun apabila kita bandingkan dengan wilayah yang ada di timur Indonesia akan terdapat banyak sekali perbedaan. Kita ambil contoh dari harga semen. Satu sak semen di daerah kita itu harganya kurang lebih 50 sampai 60 ribu. Namun apabila kita bandingkan dengan di wilayah timur, harga satu sak semen itu bisa mencapai ratusan ribu, bahkan 1 juta rupiah. Hal ini diakibatkan karena proses distribusi yang sulit di daerah timur sehingga adanya pembengkakan dalam biaya transportasi. Contoh selanjutnya adalah harga bahan bakar. Kalau sebelumnya terdapat perbedaan harga di setiap wilayah, namun karena sekarang sudah ada penyetaraan harga, maka harganya sudah sama. Sebelum ada pemerataan harga, kalau di daerah kita harga bensin ataupun premium itu kurang lebih 6.000 sampai 7.000 rupiah. Kalau di daerah timur itu harganya bisa mencapai 40 sampai 60.000 rupiah per liter. Selanjutnya juga yang menjadi indikator bahwa pembangunan di Indonesia ini masih belum merata adalah adanya perbedaan kualitas pendidikan, kualitas dari sumber daya manusia. Selanjutnya lagi adalah berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi proses pengelolaan sumber daya alam itu juga berbeda-beda. Seharusnya menggunakan teknologi terbaru agar nanti lebih efisien dan tidak merusak lingkungan. Namun karena masih rendahnya pembangunan di Indonesia sehingga pemanfaatan sumber daya alam itu biasanya dikelola secara tradisional sehingga nantinya akan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat banyak. Dan selanjutnya masih banyak daerah-daerah yang terisolir atau tidak dapat diakses karena sarana transportasinya sangat buruk, baik itu berupa jalannya ataupun alat-alat transportasi yang tersedia di wilayah tersebut. Lalu di sektor kesehatan juga masih banyak terjadi ketimpangan. Masyarakat-masyarakat yang di daerah pedalaman itu masih banyak yang mengalami gizi buruk. Terdapat pula ketimpangan berkaitan dengan sarana dan prasarana di setiap wilayah, terutama masalah listrik. Jadi masih banyak wilayah yang belum dialiri listrik sehingga untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka harus mengelola listrik secara mandiri dengan peralatan yang sederhana. Dan berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya meratakan pembangunan yang ada di Indonesia.
Program yang pertama adalah transmigrasi. Jadi adanya pemindahan penduduk di daerah yang padat ke daerah yang belum padat, dengan harapan kepadatan di wilayah sebelumnya bisa berkurang, lalu wilayah yang masih belum berkembang bisa dikembangkan. Lalu yang kedua adalah program pembangunan jalan tol lintas provinsi. Lalu program selanjutnya adalah memperbaiki ataupun membangun bandara dan pelabuhan yang baru. Selanjutnya juga memperbaiki jaringan internet di setiap wilayah. Dan yang terakhir adalah program modernisasi dari setiap sektor yang ada di lingkungan masyarakat. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, pemerintah menentukan pembangunan itu berbasis wilayah. Sehingga proses pembangunan tidak hanya diawasi oleh pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Tentu saja kalian masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya tentang RT/RW/N, RT/RWP, lalu ada RT/RWK. Nah, itu adalah bentuk dari proses pembangunan berbasis wilayah. Tahukah kalian kenapa proses pembangunan itu lebih baik dilakukan dengan berbasis wilayah? Karena yang pertama itu adalah kondisi topografi dari wilayah yang berbeda-beda. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, keragaman dalam bentuk topografi yang berbeda-beda, tentu saja nanti harus dikelola dengan cara yang berbeda. Kalau hanya dikelola dari pusat saja, belum tentu nanti pusat bisa mengetahui kondisi real di lapangan. Apabila kondisi real di lapangan tidak diketahui, lalu dalam proses pembangunan salah memilih metode, maka nanti hasilnya tidak akan baik. Lalu yang kedua adalah keperluan dari masing-masing wilayah yang berbeda. Karena belum tentu pembangunan yang baik di suatu wilayah itu dapat diaplikasikan ke wilayah yang lain karena kebutuhannya akan berbeda-beda. Dalam proses pembangunan wilayah di Indonesia ada beberapa konsep yang harus diterapkan. Konsep yang pertama adalah konsep karakteristik dari sumber daya. Jadi masing-masing wilayah tentu saja mempunyai sumber daya yang berbeda-beda, baik alam ataupun manusianya, sehingga dalam proses pembangunan juga harus disesuaikan. Lalu berkaitan dengan komoditas unggulan di wilayah tersebut, efisiensi dalam pembangunan, lalu pelaku dalam pembangunan di wilayah tersebut. Konsep yang kedua berkaitan dengan penataan dan fungsi dari ruang. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum melaksanakan pembangunan di setiap wilayah. Yang pertama adalah memperhatikan pusat pertumbuhan dari wilayah tersebut. Jadi wilayah-wilayah yang ada di sekitar pusat pertumbuhan itu nanti akan dikembangkan terlebih dahulu. Lalu integrasi ataupun kesinambungan antar jaringan yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang terakhir adalah desentralisasi ataupun upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di wilayah pusat pertumbuhan. Konsep yang ketiga adalah pengembangan wilayah terpadu. Dalam pengembangan wilayah terpadu ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi dari ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua adalah kualitas ataupun kuantitas sumber daya manusianya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan kemampuan finansial dari masyarakatnya. Yang keempat adalah aksesibilitas dari wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah kondisi geografisnya. Dan konsep yang terakhir adalah konsep klaster. Jadi klaster ini berkaitan dengan kegiatan industri di wilayah tersebut. Kegiatan industri itu nanti sangat berperan penting dalam proses pengembangan wilayah. Apabila di suatu wilayah terdapat kegiatan industri, maka nanti akan terjadi mobilitas baik ekonomi, sosial ataupun budaya. Dan hal itu akan mendukung pertumbuhan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir dan sangat penting adalah proses pembangunan itu harus berkelanjutan. Karena dalam proses pembangunan wilayah di Indonesia bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada masa sekarang, namun juga harus memperhatikan bagaimana nanti upaya untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Menurut beberapa ahli, pembangunan wilayah berkelanjutan itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya baik manusia ataupun alam itu harus efisien, dan terdapat 3 aspek dalam proses pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua aspek sosial, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Pada aspek ekonomi, kita harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil dengan cara sektor industri harus menjaga jumlah produksinya untuk menghemat sumber daya dan energi yang digunakan selama proses produksi. Pada aspek sosial itu harus menjamin keadilan sosial dalam pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan ataupun papan. Dan yang terakhir adalah aspek lingkungan.
yaitu dengan cara menjaga lingkungan tempat tinggal agar tetap aman, nyaman melalui zero emission. Jadi itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.